Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pertama kalinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman, Islam, dan ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah di penghujung Ramadan tahun ini kita bisa mewujudkan predikat la'alakum tattaqun. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para umatnya yang selalu berpegang teguh dalam menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita termasuk kaum yang mendapat syafaatnya fi yaumul qiyamah. Hari ini kita berada di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan suci akan segera meninggalkan kita. Wahai muslimin dan muslimat, masih ada kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita, yaitu zakat fitrah. Dalam setiap harta yang kita miliki ada hak dari muslim lain. Karena itu, zakat adalah pembersih dari harta dan jiwa yang kita miliki. Sejarah Islam telah mengajarkan pada kita bagaimana seorang yang sudah mampu menunaikan zakat tetapi tak mau menunaikannya. Mari kita belajar dari sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW. Seorang bernama Tha'labah. Dia adalah orang yang sangat miskin. Sampai satu ketika Tha'labah menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya, katanya di hadapan Nabi. Nabi menjawab, Tha'labah, terimalah dengan tawakal rezeki yang ada, nikmatilah dengan rasa syukur, pasti Allah akan membalasmu, kata Nabi. Karena Tha'labah berkeras ingin menjadi hartawan, Rasulullah kemudian memberinya modal sepasang domba untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin Allah, ternaknya berkembang biak hingga berjumlah ratusan. Kebun kurmanya luas dan subur. Dalam waktu singkat, Tha'labah juga terkenal sebagai hartawan. Ternak yang banyak dan kebun yang subur sudah dimilikinya. Sampai akhirnya wahyu untuk berzakat turun kepada Rasulullah SAW. Engkau harus membayar zakat sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin, kata Rasulullah. Tetapi Tha'labah menolak membayar zakat. Mendadak wabah menyerang ternak Tha'labah. Hama mengeringkan tanaman kurmanya. Hancurlah kehidupan Tha'labah. Kekayaannya musnah dalam singkat. Hartanya tak dapat menyelamatkan dirinya karena dosanya tak bersedia berzakat. Kisah Tha'labah mengajarkan kita untuk berzakat. Ada hak seorang muslim pada zakat yang dimiliki seseorang. Berzakatlah, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah pada pekerjaan kita. Harta yang tak dizakatkan hanya memberi mudarat bagi pemiliknya. Kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran berharga untuk kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki maupun perempuan muslim yang berkemampuan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan setahun sekali saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Batas akhirnya adalah sampai khatib sholat Idul Fitri naik mimbar dan memulai khutbahnya. Adapun ketentuan seseorang yang wajib untuk berzakat. Yang pertama, beragama Islam dan merdeka. 2. Menemui 2 waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal meskipun hanya sesaat. 3. Mempunyai harta yang lebih dari kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya pada hari raya dan malamnya. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat telah diatur dalam kaidah Islam dan dibagi menjadi 8 golongan, yaitu 1. Fakir, merupakan golongan yang hampir tidak memiliki harta apapun, sehingga kaum ini tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. 2. Miskin, yaitu golongan orang yang memiliki sedikit harta namun dianggap tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar kehidupannya. 3. Amil, yaitu orang yang membantu mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru masuk dan memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan dalam menyelesaikan diri mereka dengan keadaan baru serta ibadahnya. 5. Hamba sahaya, yaitu orang-orang yang ingin memerdekakan diri mereka. 6. Gharim, yaitu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan halal dan tidak sanggup untuk membayar hutangnya. 7. Fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. 8. Ibnus Sabil, orang-orang yang tengah kehabisan biaya dalam perjalanannya dalam ketaatan kepada Allah. Tata cara melaksanakan zakat adalah dibayarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Selain itu, jika Anda berhalangan membayar dalam bentuk fisik beras dan makanan lainnya, zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk uang sebesar dari harga 2,5 kg atau 3,5 liter beras tadi. Meskipun saat ini kita berada di tengah pandemi yang nyaris melumpuhkan banyak aspek kehidupan dan mengganggu perekonomian secara umum, tentunya kita harus tetap menunaikan ibadah zakat fitrah apabila kita berada dalam kategori mampu serta masih bisa melaksanakannya. Untuk itu, mari kita segera tunaikan zakat fitrah. Semoga Allah senantiasa memudahkan seluruh langkah dan usaha kita dalam memenuhi kewajiban sebagai orang Islam. Demikianlah uraian tentang zakat fitrah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.